Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Oke rekan-rekan sekalian, para pejuang ASN P3K seleksi administrasi sudah diumumkan. Dan selamat bagi rekan-rekan yang lulus administrasi, dan bagi rekan-rekan yang belum lulus tetap bersabar, tetap semangat. Oke rekan-rekan yang lulus, apa saja yang akan kalian hadapi setelah lulus administrasi? Yang pastinya adalah uji kompetensi teknis. Nah, di sini kami menyajikan beberapa contoh soal dan latihan bersama soal-soal kompetensi untuk P3K tahun 2024. Baik, langsung saja tanpa menunggu berlama-lama, kita akan melakukan atau melaksanakan latihan bersama soal manajerial P3K tahun 2024. Kita mulai rekan-rekan sekalian. Oke, sebelum kita masuk ke soal, rekan-rekan sekalian, di sini ada kisi-kisi tentang manajerial ya. Manajerial itu adalah kompetensi untuk menilai kemampuan, komitmen, dan perilaku individu dalam berorganisasi. Di antaranya adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, itu sekilas ya tentang kisi-kisi manajerial. Oke, baik. Kita masuk ke soal yang pertama. Nah, ini tentang pelayanan publik. Anda seorang ASN yang bekerja di sebuah instansi yang mengurusi kepegawaian. Suatu waktu, ada ASN dari dinas lain yang ingin mengajukan cuti dan sudah memasukkan berkas. Sehari setelah ia memasukkan berkas, ia menelpon Anda setiap 1 jam untuk menanyakan bagaimana kabar berkasnya. Padahal berkas tersebut diproses paling lama 1 minggu tergantung keberadaan pimpinan yang bertanda tangan. Bagaimana Anda meresponnya? Ya, jadi di sini ceritanya ada ASN yang mengajukan cuti kepada Anda ya. Kemudian dia menanyakan terus mengenai berkas dia apakah sudah selesai atau belum. Jadi apa yang harus kita lakukan? A. Tidak mengangkat teleponnya karena Anda sudah memproses berkasnya. B. Memintanya untuk sabar menunggu sebab semua butuh waktu. C. Menyampaikan bahwa paling lambat prosesnya selama 1 minggu tergantung pimpinan. D. Menyampaikan bahwa berkasnya sudah Anda proses, tinggal menunggu info selanjutnya. Oke, kita lihat di sini rekan-rekan sekalian. Faktanya adalah dia mengajukan cuti. Nah, dan sudah memasukkan berkas. Masalahnya adalah dia menelpon Anda setiap 1 jam untuk menanyakan bagaimana kabar berkasnya. Solusinya adalah apakah A, B, C, atau D? Kita lihat. A. Tidak mengangkat teleponnya karena Anda sudah memproses berkasnya. Nah, ini tidak menunjukkan pelayanan yang prima ya rekan-rekan sekalian. Ini saya anggap salah ya, atau nilainya tidak bagus atau tidak maksimal. B. Memintanya untuk sabar menunggu sebab semua butuh waktu. Ini oke. C. Menyampaikan bahwa paling lambat prosesnya selama 1 minggu tergantung pimpinan. Oke. D. Menyampaikan bahwa berkasnya sudah Anda proses, tinggal menunggu info selanjutnya. Nah, dari B, C, dan D kira-kira yang mana menurut rekan-rekan sekalian yang paling tepat? Mari kita telaah bersama-sama ya. Yang B, memintanya untuk sabar menunggu sebab semua butuh waktu. Ini tidak ada kejelasan ya, hanya meminta sabar. Ini akan tetap memberikan masalah kepada kita ya. Masalahnya kemungkinan besar dia tetap akan menghubungi kita, sering menghubungi kita. Jadi ini saya rasa bukan jawaban yang benar-benar tepat ya rekan-rekan sekalian. Yang C, menyampaikan bahwa paling lambat prosesnya selama 1 minggu tergantung pimpinan. Nah, di sini ada solusi yang tepat ya menurut saya. Kenapa? Karena di sini kita memberikan period ya atau waktu. Nah, kita sampaikan bahwa Bapak atau Ibu prosesnya paling lambat 1 minggu. Maka ini akan menghentikan beliau untuk menghubungi kita selama 1 minggu ke depan pada saat proses surat atau berkasnya ditandatangani. Ini menurut saya oke ya. Yang D,
menyampaikan bahwa berkasnya sudah Anda proses, tinggal menunggu info selanjutnya. Nah, ini juga tetap akan memberikan kita masalah ya. Di sini kan masalahnya tadi dia menelpon terus. Dia pasti akan menghubungi kita terus-menerus karena di sini tidak ada ketetapan waktu ya. Periodenya tidak kita beritahu. Maka jawaban yang paling tepat menurut saya adalah yang C, rekan-rekan sekalian. Nah, kenapa saya memilih C? Karena di situ kita terlihat mampu untuk melayani kebutuhan dan keluhan masyarakat sesuai dengan prosedur yang berlaku ya. Kemudian mampu memberikan informasi terkait yang mereka butuhkan dalam pemenuhan kebutuhannya. Dia ingin tahu kabar berkasnya seperti apa ya, kita berikan bahwa berkasnya akan ditandatangani, biasanya prosesnya selama 1 minggu. Oke, baik rekan-rekan. Nah, ya jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C. Aman ya? Nah, ini scoringnya A1, B2, C4, D3. Soal nomor 2, pengembangan diri dan orang lain. Anda diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar online tentang manajemen waktu. Namun, Anda merasa kurang percaya diri dengan kemampuan Anda dalam hal tersebut. Anda juga tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan materi. Apa yang Anda lakukan? Oke, faktanya adalah kita diminta untuk menjadi pembicara dalam seminar online tentang manajemen waktu. Masalahnya adalah kita merasa kurang percaya diri dengan kemampuan kita dalam hal tersebut. Dan kita juga tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan materi. Nah, solusinya adalah, kita lihat. Yang A, menolak tawaran tersebut dengan alasan yang jujur. Ini menolak ini sudah tidak sesuai ya dengan kriteria kita sebagai ASN. B, menerima tawaran tersebut dan mencari referensi sebanyak mungkin. Oke. C, menerima tawaran tersebut dan meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli. Oke. D, menerima tawaran tersebut dan berbicara sesuai pengalaman Anda. Oke. Nah, mari kita lihat, kita telah yang B, C, dan D rekan-rekan sekalian. Menerima tawaran tersebut dan mencari referensi sebanyak mungkin. Ini sudah bagus ya, kita terima, kemudian kita cari referensi. Di sini masalahnya adalah kita kurang percaya diri dengan kemampuan kita. Artinya jika kita belajar sendiri rekan-rekan sekalian, maka tidak banyak memberikan perubahan pada kemampuan kita tersebut. Berarti ini saya rasa poinnya tidak terlalu tinggi ya. Yang C, menerima tawaran tersebut dan meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli. Nah, ini lagi-lagi kayaknya sepertinya C ya. Kenapa? Karena kita menerima oke ya. Kemudian kita meminta bantuan dari rekan yang lebih ahli. Artinya ini akan mengembangkan keahlian kita atau kemampuan kita dalam bidang manajemen waktu tadi. Karena apa? Karena kita meminta bantuan dari rekan kita yang lebih ahli. Artinya dia sudah tidak diragukan lagi dalam hal seminar untuk manajemen waktu tersebut. Ini saya anggap oke ya. D, menerima tawaran tersebut dan berbicara sesuai pengalaman Anda. Ini saya rasa kurang tepat ya. Tidak terlalu tinggi nilainya karena sesuai pengalaman tidak mengembangkan diri sendiri ya. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah yang C. Kenapa saya memilih C? Nah, ini penjelasannya. Karena C itu memperlihatkan kita mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri dan berbagi pengetahuan. Dan kita tidak menolak kesempatan untuk berkembang atau bergantung pada orang lain. Nah, artinya kita tidak menolak kita belajar. Nah, ini merupakan referensi yang paling bagus. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah C. Kalau scoringnya mungkin seperti ini. Yang A, oh ini salah saya ya. Yang A ini 2 ya, jujur. Oke, 2. Yang B ini oke 3. Yang C ini 4 rekan-rekan sekalian. Saya salah input ya. Yang D ini mungkin 1 ya, atau 2 mungkin. Tapi yang tepat adalah yang C ya. Yang C skornya 4. Mohon maaf ya rekan-rekan. Lanjut. Soal nomor 3.
Anda sedang menyusun proposal skripsi. Salah satu dosen pembimbing Anda sangat detail dengan typo pada tulisan sehingga Anda harus merevisi berkali-kali. Padahal Anda sudah mengeceknya sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing Anda, tetapi tetap saja masih ada koreksi. Apa yang Anda lakukan? Nah, faktanya adalah ini kita sedang menyusun proposal skripsi. Masalahnya adalah pembimbing kita ternyata orang yang sangat detail pada typo. Nah, dan faktanya kembali kita sudah mengeceknya sebelum diserahkan kepada dosen pembimbing. Tetapi masalahnya lagi, kita masih mendapatkan koreksi. Apa yang kita lakukan? Nah, kita cari solusi di sini. A. Memperbaiki meski Anda harus mengoreksinya berkali-kali. Oke. B. Menggunakan fitur koreksi typo di internet sebelum dikumpulkan. Oke. C. Meminta bantuan rekan Anda sesama pejuang skripsi. Oke. D. Memperbaikinya selagi Anda punya waktu. Oke. Ini solusinya sama ya, tapi beda scoringnya. Kita lihat, kita telaah yang A. Memperbaiki meski Anda harus mengoreksi berkali-kali. Ini tidak terlalu berpengaruh secara signifikan terhadap perubahan proposal skripsi kita. Jadi kalau koreksi kemudian serahkan, koreksi serahkan, ini akan memakan banyak waktu. Ini saya rasa skornya tidak terlalu tinggi. Yang B. Menggunakan fitur koreksi typo di internet sebelum dikumpulkan. Ini bisa kita jadi solusi ya. Karena di sini soal nomor 3 kita orientasi pada hasil. Kemudian C. Meminta bantuan rekan Anda sesama pejuang skripsi. Ini sama saja menurut saya, tidak terlalu tinggi. Kemudian D. Memperbaiki selagi Anda punya waktu. Ini sama juga, tidak terlalu tinggi. Jadi menurut saya jawaban yang tepat adalah yang B. Kenapa? Karena kita bisa mencari cara atau strategi agar kualitas kerja kita baik dan meminimalisir kesalahan, rekan-rekan sekalian. Nah, kalau scoringnya mungkin seperti ini. Yang A2, yang B4, yang C3, yang D1. Lanjut rekan-rekan. Aman ya? Soal nomor 4, pelayanan publik. Anda sedang melayani nasabah yang ingin melakukan transfer uang ke rekening lain. Sesuai prosedurnya, Anda harus meminta nomor rekening tujuan dan jumlah uang yang ingin ditransfer dari nasabah tersebut. Anda pun menanyakan hal-hal tersebut kepada nasabah. Setelah Anda mendengar jawaban nasabah, Anda mencatatnya di formulir transfer. Namun, saat Anda hendak menyerahkan formulir tersebut ke bagian kasir, Anda melihat bahwa nomor rekening tujuan yang Anda tulis tidak lengkap. Sedangkan untuk menanyakan kembali kepada nasabah akan memperlama proses dan antrian sudah menumpuk. Bagaimana Anda bersikap? Nah, faktanya adalah nasabah yang mentransfer ya, dan kita sudah mencatat. Masalahnya adalah ternyata di formulir itu nomor rekeningnya tidak lengkap ya rekan-rekan sekalian. Maka solusinya apa? Jadi yang pertama, A. Menyerahkan formulir tersebut ke bagian kasir dengan harapan nomor rekening tujuan bisa ditemukan. B. Mengoreksi nomor rekening tujuan dengan menebak digit yang kurang. C. Menanyakan kembali nomor rekening tujuan kepada nasabah dengan sopan. D. Membatalkan proses transfer dan meminta maaf kepada nasabah. Oke, yang pertama A ya, menyerahkan formulir tersebut ke bagian kasir dengan harapan nomor rekening tujuan bisa ditemukan. Ini menyerahkan tugas kita kepada orang lain sudah tidak tepat ya. B. Mengoreksi nomor rekening tujuan dengan menebak digit yang kurang pas. Ini juga tidak tepat. C. Menanyakan kembali nomor rekening tujuan pada nasabah dengan sopan. Oke. D. Membatalkan proses transfer dan meminta maaf kepada nasabah. Ini juga kurang tepat. Jadi tanpa kita telaah pun kita mengetahui bahwa jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kenapa demikian? Karena mampu untuk mengutamakan keakuratan data yang diterima, utamanya saat data tersebut berkaitan dengan uang nasabah. Anda menanyakan kembali nomor rekening tujuan kepada nasabah dengan sopan agar tidak ada kesalahan dalam proses transfer. Kalau kita scoring 1, 2, C-nya 4, D-nya 3. Oke, aman ya? Lanjut. Soal nomor 5. Rekan kerja Anda banyak yang tidak disiplin karena mereka datang semaunya saja. Atasan Anda juga terkadang datang telat. Meski begitu, ia tetap menegakkan disiplin dan mencatat pegawai yang telat dan kebetulan ia dapati. Bagaimana Anda bersikap? A. Datang ke kantor sebelum atasan Anda datang. B. Mengarahkan semua rekan untuk berhadir tepat waktu sesuai jam kantor. D. Datang sesuai jam kantor saja meskipun rekan Anda tidak disiplin. D. Melapor kepada atasan siapa saja yang terlambat datang ke kantor. Faktanya, rekan kerja kita banyak yang datang terlambat atau semaunya, dan atasan kita juga datang terlambat. Masalahnya adalah ternyata atasan kita menegakkan disiplin dan mencatat pegawai yang telat, dan kebetulan ia dapati. Sikap kita, A. Datang kantor sebelum atasan Anda datang. Oke.
B. Mengarahkan semua rekan untuk hadir tepat waktu sesuai jam kantor. Oke. C. Datang sesuai jam kantor saja meskipun rekan Anda tidak disiplin. Oke. D. Melapor kepada atasan siapa saja yang terlambat datang ke kantor. Ini kurang tepat. Ini kita langsung ke pembahasan saja ya rekan-rekan. Mampu untuk tetap patuh pada peraturan yang ada dan tetap konsisten ada atau tidak ada pimpinan Anda tetap patuh. Jadi yang mana yang paling tepat rekan-rekan? Jadi ini kurang tepat ya. Bisa ini. Tapi yang tepat adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan artinya jika A ini kita sama saja seperti menghindari atasan ya. Nah, jadi yang paling tepat menurut saya adalah yang C. Datang sesuai jam kantor meskipun rekan tidak disiplin. Scoringnya seperti ini 2, 3, 4, 1. Oke, aman ya. Lanjut. Nah, ini PR rekan-rekan untuk video selanjutnya. Suasana kantor Anda sedang ramai dan sibuk. Anda baru saja mendapati revisi laporan dari pimpinan Anda. Ada rekan Anda yang juga sibuk memperbaiki printer yang macet karena laporannya sudah deadline. Anda sebenarnya tahu kendala printer itu karena sudah sering mengalami. Bagaimana bersikap? A. Menyelesaikan laporan Anda segera karena sudah diminta pimpinan. B. Menginformasikan kendalanya sembari Anda fokus pada kerjaan Anda. C. Memintanya untuk menunggu Anda menyelesaikan laporan lalu membantunya. Atau D. Membantunya sebentar lalu melanjutkan pekerjaan Anda. Nah, silahkan ditelaah rekan-rekan fakta, masalah, dan solusinya. Ini akan kita jawab di video selanjutnya. Oke, bagaimana rekan-rekan? Sudah ada gambaran tentang soal manajerial? Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Salah hilap mohon maaf. Jangan lupa di subscribe, share, komen jika berkenan. Terima kasih. Saya Bapak Guru 988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua, undur pamit di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.